Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa PKS TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah melakukan seluruh rangkaian Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ruhiyah kita, dengan penuh azam dan tekad kita, karena kita ingin menjadi orang-orang yang menang dan menang secara murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syarat-syarat daripada puasa ini adalah bagian penting untuk kita menjadi pemenang di dalam ketentuan-ketentuan yang sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa syarat bagi orang-orang yang berpuasa itu adalah Islam. Maka ketika syaratnya ini sudah terpenuhi, maka wajiblah dia harus memenuhi panggilan-panggilan ini. Yang kedua adalah baligh, bahwa orang yang baligh menjadi kewajiban untuk melaksanakan puasa. Yang ketiga adalah berakal, karena dia memiliki akal yang sehat. Lalu yang keempat adalah kemampuan. Maka kemampuan itulah yang menjadi syarat dia bisa melakukan Ramadan. Jika apabila ada orang mengatakan, ya Ustaz, kenapa dia tidak berpuasa? Bukankah dia sudah Islam? Mungkin bisa jadi dia belum balik. Bagaimana bisa belum balik ya Ustaz? Dia sudah punya anak 3 dan bahkan dia sudah dewasa. Nggak mungkin dia bisa berpuasa. Bisa jadi mungkin dia tidak berakal. Belum bisa jadi dia tidak berakal ya Ustaz. Kenapa? Karena dia punya kemampuan, karena dia juga sadar dan dia bekerja. Bisa jadi dia belum mampu. Bagaimana dia mau mampu? Badannya kuat, segar, kuat, dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Maka ini juga menjadi bagian penting bahwa 4 syarat ini menjadi modal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka kalau ada di antara orang-orang yang tidak mau melakukan puasa, bisa jadi di 4 syarat inilah tidak terpenuhinya. Mungkin dia bukan Islam, mungkin bisa jadi dia belum balik, mungkin bisa jadi dia tidak berakal, mungkin bisa jadi dia tidak mampu. Maka jangan sampai Allah menjuluki kita orang-orang yang sudah memenuhi syarat tapi tidak berpuasa, maka kita merasa malu. Maka wajarlah kalau Allah membuka pintu-pintu surga agar kesempatan kita untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu dibuka lebar-lebar oleh Allah. Bahkan aroma-aroma surga sudah begitu dekat dengan kita sehingga nggak ada lagi membuat kita malas, membuat kita merasa capek, lelah. Kenapa? Karena panggilan surga menjadikan sebuah semangat kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut hamasatu ala dohadil jannah. Semangat kita ingin masuk surga. Karena semangat kita ingin masuk surga, Allah membuka pintu-pintu surga. Sehingga dengan pintu surga yang dibuka, maka tidak ada lagi orang yang ingin membuat celah-celah, tidak ada lakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, Allah menutup pintu neraka untuk supaya apa? Orang yang ahli maksiat malu dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang sangat dahsyat, bulan yang sangat agung dan indah, maka ahli maksiat malu. Tiba-tiba mereka bisa masuk ke masjid padahal masih pakai tato. Bahkan yang tidak pakai jilbab bisa pakai jilbab. Dan bahkan yang kita lihat warung-warung buka siang hari tapi masih menggunakan tirai. Saking malunya dengan Ramadan. Ini membuktikan Allah menutup pintu-pintu neraka agar ahli maksiat nggak mampu untuk menutup untuk bulan Ramadan ini. Karena Ramadan adalah milik Allah, milik umatnya Nabi Muhammad, dan ini menjadi celah buat kita. Yang terakhir, bahwa kenapa Allah mengikat seluruh setan-setan supaya seluruh yang orang-orang untuk melakukan Ramadan ini tidak merasa takut. Bahkan di malam hari mereka masih tetap di masjid. Anak-anak sedang tadarusan bisa sampai jam 11 malam baru mereka pulang ke rumahnya. Ini membuktikan aroma-aroma Ramadan yang luar biasa. Tidak ada lagi setan yang mengganggu anak-anak kita. Maka oleh karena itu menjadi kesempatan kepada kita, kuatkan pada azam kita, kuatkan pada tekad keyakinan kita bahwa kita ini adalah akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.